Udah FYP setiap hari, tapi kok belum ada yang beli? Gue dapet pertanyaan menarik nih. Tulisannya adalah dia udah 2 bulan belum cuan, padahal FYP tiap hari. Kenapa bisa? Sebenarnya gini, gue mau jawab dan gue mau ceritain satu studi kasus yang sebenarnya kalau buat gue itu lebih mencengangkan, lebih gila, lebih gokil. Dan gue lihat langsung akunnya, bahkan gue pernah pegang juga nih akun, pernah kita kerjain juga gitu ya. Jadi satu hari nih ada satu akun brand yang dipegang sama influencer. Follower TikTok itu 2 juta lebih, video view ratusan juta. Jujur gue gemeter. Gue lihat anjir akun gue aja belum nyampe, video view gue aja jauh banget dari dia. Jadi kayak seujung kutunya lu gue adalah di situ. Tapi ketika gue lihat penjualan bulanannya, ini jual fashion yang barang 100.000. Omsetnya sebulan di bawah 2 juta. Nah loh, ada apa nih? Ada yang salah nih. Nah, sebelum gue bahas, buat kalian yang baru nonton, jangan lupa buat lu klik subscribe dan aktifin loncengnya ya. Yuk, kita bahas. Jadi, ternyata temuannya adalah view tinggi, FYP, viral, nggak jamin omset. Bentar. Tapi kok banyak juga sih yang FYP viral, omsetnya gede. Bener nggak? Ada juga nih yang gara-gara sering FYP, jadi viral, jadi kaya, orderannya banyak. Tapi kenapa nggak semua orang? Apakah FYP-nya nggak adil? Apa kalau dikutuk? Atau gimana nih? Nah, dulu jujur sih, gue juga bingung. Terus gue juga kayak, nggak mungkin kali. Dalam hati ya, gue aja. Gitu ya, zaman dulu nih, ini zaman dulu nih, 2022 gitu ya. Gue aja ketika misalnya salah satu konten gue ada dapat view 200.000 sampai 1 juta, itu biasanya kita cukup dapat banyak order. Gue aja nih gitu kan. Kenapa dia kayak gitu? Gitu kan, banyak bahkan dulu ya. Banyak yang ikut di kelas ini, di kelas TikTok gue. Itu ketika dia dapat view berapa ratus ribu pasti cerita tuh, oh orderannya langsung banjir deh. Tapi kenapa ada orang-orang yang kayaknya dikutuk gitu ya. Nah, ternyata yang jadi masalah adalah di sini gue baru sadar. Gitu ya. Bahkan gini, gue pernah bikin satu training tentang ini gue bikin satu training tentang ini. Kalau ternyata ya viral nggak sama dengan cuan, viral itu nggak sama dengan laku. Karena kenapa? Penonton sama pembeli ini beda. Maksudnya gimana? Gini, gue bahas. Contoh ya, barang yang misalnya gue bisa ambil studi kasusnya. Contoh misalnya katakanlah gue jual baju. Ini gue jual baju nih. Gue jual baju. Baju gue, kalau kalian perhatiin, gue tiap syuting pasti pakai baju putih. Misalnya gue jual baju nih, baju putih gue harganya 200.000. Mahal murah? Sedang lah ya, sosok lah ya, dibilangin mahal enggak, dibilangin murah enggak, gitu kan. Nah, tapi konten yang selalu gue buat tiap hari adalah gue bagi-bagi duit. Lo bayangin dulu, gue bagi-bagi duit nih. Mungkin kalian udah kebayang sih ada beberapa YouTuber atau kreator yang kerjanya gitu ya. Bagi-bagi duit, minyak kebaikan lah, ya pokoknya you know it lah. Gitu ya, borongin satu Alfamart lah dan lain sebagainya. Ya, yang mungkin kalian kebayang. Sekarang ini gue mau tanya, penonton video seperti itu punya duit 200.000 nggak? Ada yang punya, banyak juga tapi yang nggak. Banyak juga yang mereka tuh ketika lihat, wah si A nih, Sultan, gue mau dong ketemu dia biar gue dibayarin. Lo bayangin dulu. Bener ya, masuk omongan gue ya. Dan terus ketika disuruh, subscribe, like, komen, share. Dia kirim ke siapa coba? Teman-temannya senasib nggak sama dia? Mirip-mirip. Malah teman-teman kalau gini, lu nonton video ini, lu follow, lu subscribe. Nanti kalau kita ketemu kita bisa minta duit guys. Dikasih 500.000, dikasih 1 juta, dikasih berapa gitu kan. Nah, ketika itu terjadi, penonton gue mungkin banyaknya adalah yang suka minta-minta. Isi DM-nya apa? Isi DM minta duit. Isi komennya apa? Pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Terus udah gitu, orang bilang, bang, bantuin dong. Gue kuliah susah nih. Gue ini gini nih. Gue gini gitu. Terus udah gitu gue soft sell. Jangan lupa ya, check out baju gue. Cuma 200.000. Yang beli siapa? Kayaknya nggak make sense sebenarnya. Kenapa? Karena ternyata profiling dari penonton kalian itu nggak match dengan calon pembeli kalian.
Misalnya gue mau jual barang harga 200.000, ya berarti kan gue harus mikir nih, oh 200.000 ya. Kalau orang biasa, misalnya katakannya gini, gue mau jual ke siapa nih? Anak muda. Anak muda uang jajannya berapa ya? Gini, ketika kita mau jual barang, karena kita harus kira-kira dulu nih, isi otak, nah ini yang biasanya suka lupa di login seller nih ya. Tapi kalau gue sekarang, kalau gue jual, gue kira-kira nih, isi otak audiens gue tuh apa? Duit di dompet dia ada berapa? Ketika harganya semakin mahal, bukan berarti nggak bisa, tapi mereka butuh waktu lebih lama. Bener kan? Masuk akal dong. Contoh ya, gue mau jual baju gue 250.000, gue nggak tahu ada yang beli apa nggak. Gue jual baju gue 1 juta, bisa juga ada yang beli. Tapi kan yang mikir 1 juta, bentar. Mau nggak ya? Beli baju 1 juta kayak dia, bentar. Brand apa? Oh brand dia. Oh iya iya. Itu kan yang mikir orang, bener ya? Nah, makanya ketika kayak gini, coba kalian lihat dulu matching nggak gitu ya. Nah, kalau gue sendiri sih jujur, setiap gue bikin konten ya, gue selalu berpikir kayak, bentar, target market gue siapa? Kira-kira gue perlu bahas apa? Kira-kira gue perlu seperti apa supaya matching? Jangan-jangan, misalnya gini, kenapa suka ada yang bilang, kenapa sih nggak pernah bikin konten kayak bagi-bagi duit? Ya dalam hati ngapain gue bagi-bagi duit? Anjir, isinya nanti pengemis online. Pengemis online kagak mungkin jadi market gue. Jadi gue kagak butuh mereka. Bener nggak? Terus misalnya, atau siapa nih ke konten apa gitu ya? Bentar dulu nih, gue selalu mikir, ini kira-kira yang butuh, yang lihat itu siapa nih? Apakah anak muda? Apakah orang dewasa? Ataukah apa? Kalau terlalu banyak bocil, waduh bocil kagak bisa beli barang gue. Ngapain gue dikenal sama mereka? Malah jujur ya, dulu gue pernah ngalamin adalah, gue pernah ada beberapa konten, di mana konten gue ini di TikTok ini salah sasaran. Jadi konten gue ini dikenal sama para bocil. Dan gara-gara satu konten, 2 konten ini, si bocil ini beberapa kali datang terus. Jadi sampai kadang ya, kadang ketika komen dalam tuh pengen ngomong, bocil lu udah pindah deh, jangan liatin video gue beneran. Gue mendingan view-nya dikit daripada sama lu diliatin, lu dikomenin, nanti lu sebarin ke teman-teman lu lagi, teman-teman lu lagi bocil lagi kan gue gak butuh gitu kan. Bener ya? Ya itu gaya gue sih. Tapi maksudnya ketika seperti itu, nah kadang kita lupa tentang hal ini. Jadi coba deh, lu lihat dulu barang kalian, barang kamu nih, kira-kira kalau dibelinya sama siapa? Harganya berapa? Konten kamu ditontonnya sama siapa? Harganya berapa? Matching nggak? Nah, kalau kagak matching, ada banget nih kemungkinan kagak matching. Karena kita juga pernah nih, ada akun yang, anjir, nggak matching nih. Aduh, kita dapat view, tapi kita salah target nih. Ada 2 hal yang bisa lo lakuin. Satu, lu ganti niche. Wah, tapi mengganti niche itu jujur ya, kita harus kayak posting banyak gitu kan, buat pindah supaya masuk algoritmanya berubah. Butuh waktu, kadang melelahkan. Atau kedua, kalau yang kadang gue suka lakukan adalah, kalau gue udah salah, ya udah, produknya gue cabut, gue ganti, gue pikir, ini audiens ini kira-kira gue jualannya apa ya? Kadang lebih gampang nih, tinggal terusin aja as it is, seperti biasanya, lakukan aja, produknya dijual, diganti. Nah, ketika produknya diganti, FYP-nya udah kebiasa, kadang itu yang ngasilin penjualan. Nah, kalau misalnya ini yang itu diganti, atau yang kedua, lu ganti total ya. Kalau saran gue sih, yang kedua ya, itu lebih gampang dilakuin, lebih effortnya lebih rendah. Terus produk lu yang tambah gimana? Lu bikin lagi tuh akun dari awal satu lagi. Jadi banyak dong. Iya. Jadi banyak memang. Makanya buat kreator nih, kalau lu kreator atau lu seller, daripada kalian nyobain sendiri, puyeng mulu, mending joinan kerjasama yuk sama kita di MEA. Gitu, kita bisa bantu kalian buat ngelihat analitiknya, ngelihat apanya, biar kalian tuh nggak salah-salah amat gitu ya. Buat kreator, lo bisa kerjasama sama kita di MCM. Gitu ya, ada linknya, nanti lo bisa daftar. Kalau buat seller gitu ya, kalau seller kita nggak bisa kerja sama langsung gitu ya, tapi lu bisa modelnya apa nih, lu mau diajarin kita punya konsultan pendampingan, atau kalian mau dikerjain kita ada jasa digital marketingnya, lu pilih deh mau yang mana gitu ya. Jadi itu dia tadi nih, kalau lu sering salah sasaran, tuh tipsnya, itu jawaban dari gua pengen tahu pendapat kalian kayak gimana. Jangan lupa buat like dan kirim juga video ini ke teman-teman.